Perkenalkan, nama saya Gabriela Graciela Makaluas, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Nah, di saat ini saya akan menjelaskan tentang 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai seorang guru. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan secara lisan dalam meminta respon dari seseorang yang kita kenal. Nah, dalam proses belajar mengajar, misalnya kita menanyakan kabar kepada seorang siswa. Nah, contohnya, "Hai anak-anak, apa kabarmu hari ini?" Nah, pasti akan ada respon dari anak-anak dan mereka pasti akan menjawab dengan dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, yang berikutnya yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan ini bertujuan untuk memberikan informasi, umpan balik atau feedback bagi siswa sebagai tindakan dorongan. Nah, pada prinsipnya ada dua jenis. Yang pertama yaitu penguatan verbal. Nah, penguatan verbal ini itu bisa merupakan kata-kata, pujian, dan sebagainya. Nah, contohnya kita mengungkapkan dengan kata-kata pujian yaitu, "Wah, hari ini kamu sangat rapi," atau "Wah, hari ini kamu menggambar dengan sangat baik dan sangat indah." Nah, yang kedua yaitu penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini bisa berupa mimik atau gerakan tubuh. Nah, misalnya berupa sentuhan atau gosokan di bahu seorang siswa atau di kepala seorang siswa. Nah, di situ kan siswa akan bisa merasakan bahwa seorang guru itu menyayangi seorang siswa, atau juga seorang siswa bisa merasakan bahwa dia mempunyai dorongan dari seorang guru, bahwa dia tidak perlu merasa takut atau merasa tidak percaya diri. Nah, yang ketiga ini saya akan menjelaskan yaitu keterampilan mengadakan variasi. Nah, mengadakan variasi ini yaitu suatu kegiatan yang diadakan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar sehingga seorang siswa tidak merasa bosan. Nah, tujuannya yaitu untuk menumbuh kembangkan minat siswa saat belajar sehingga siswa bisa aktif dan bisa lebih giat dalam belajar. Nah, misalnya dalam mengadakan variasi ini bisa juga dalam situasi atau yang ada dalam sekolah, yaitu peralatan sekolah. Misalnya setiap kursi atau meja-meja bisa kita ubah-ubah sehingga setiap siswa tidak merasa bosan. Atau juga bisa kita mengadakan variasi misalnya dalam pembelajaran yang kita laksanakan yaitu dengan tema lingkungan. Kita juga bisa membawa setiap siswa yaitu keluar dari dalam sekolah, yaitu untuk melihat lingkungan yang ada di luar sekolah misalnya, sehingga dalam proses belajar mengajar tersebut siswa tidak merasa bosan, sehingga kan mereka itu mempunyai keingintahuan yang tinggi, sehingga dalam proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Nah, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran ini terkait dengan usaha guru dalam menarik perhatian siswa, memotivasi siswa, atau membangkitkan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, misalnya sebelum memulai pelajaran, kiranya seorang guru dapat mengajak anak untuk bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Nah, dalam kegiatan bernyanyi ini pasti siswa-siswa akan merasa sangat senang sebelum memulai pembelajaran. Keterampilan menutup pelajaran, nah yaitu merangkum atau meringkas inti pokok suatu pelajaran, atau juga seorang guru juga dapat memberikan pesan atau saran kepada seorang siswa. Nah, atau juga seorang guru menanyakan tentang materi yang telah dipelajari hari ini. Berikutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan adalah penyajian secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, misalnya menggunakan contoh-contoh atau menjelaskan suatu pembelajaran yang penting.
kepada anak-anak. Nah, misalnya dalam kita menjelaskan, kita menggunakan tema tumbuhan. Nah, saat kita menjelaskan tema tumbuhan, kita harus menggunakan gambar atau contoh sehingga anak-anak bisa mengerti. Kita memperlihatkan gambar tentang pohon dan kita tunjukkan bahwa ini pohon, dia mempunyai akar dan pohon ini berwarna hijau. Nah, di situ anak-anak akan mengerti. Nah, atau juga kita mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang apa yang mereka tidak pahami dari materi yang telah kita sampaikan, sehingga kita bisa menjelaskan kembali kepada anak-anak. Keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Nah, keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil ini adalah keterampilan guru dalam memfasilitasi siswa untuk belajar baik secara individu atau kelompok. Oleh karena itu, pembelajaran di dalam kelas tidak secara terus-menerus berkelompok. Nah, sehingga guru harus mampu mengelola pembelajaran secara individu dan juga kelompok. Yang terakhir yaitu keterampilan membimbing kelompok kecil. Nah, seorang guru harus mampu untuk membimbing siswa berkelompok dengan baik. Begitupun dalam kelompok kecil, seorang guru harus mampu membentuk kelompok kecil dan membina siswa untuk berdiskusi dan berbagi informasi di dalam kelompoknya. Demikian penjelasan tentang 8 keterampilan dasar yang harus dikuasai seorang guru.